Di kota Philadelphia sedang terjadi kemacetan luar biasa hebat dikarenakan sedang terjadi hari libur panjang. Di salah satu mobil ada sebuah keluarga harmonis. Si kepala rumah tangga bernama Gary, sang istri bernama Lisa, dan dua orang anak bernama Rachel dan Angel. Mereka berniat mengunjungi kebun binatang yang terletak di pinggir kota. Namun tiba-tiba suasana menjadi sangat mencekam karena ada polisi yang menerobos kemacetan. Tak lama ada sebuah truk besar yang ikut menerobos dengan menabrak semua kendaraan yang ada di depannya, di mana hal tersebut dimanfaatkan oleh Gary untuk keluar dari situasi macet karena menyadari sedang terjadi kekacauan di kota. Sialnya, mobilnya ditabrak oleh ambulans dengan kecepatan tinggi. Namun, Gary dan keluarganya masih selamat tanpa adanya luka yang parah. Mereka langsung keluar dari dalam karena situasi kota sangatlah kacau. Sebab di mana-mana orang-orang berteriak sembari berlarian ke sana kemari. Karena ternyata ada sebuah entitas yang sering disebut sebagai zombie yang menerkam setiap orang yang ada di hadapannya. Bagi orang yang sudah tergigit atau terinfeksi akan berubah dalam waktu cepat, yaitu sekitar 12 detik. Gary dan keluarganya berusaha keluar dari situasi yang sangat mencekam dengan menaiki sebuah mobil van. Namun itu semua tidak mudah karena banyak sekali manusia yang sudah berubah menjadi zombie sangat ganas, sehingga harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Kemudian diperlihatkan kota Philadelphia yang sudah sangat hancur karena terjadi beberapa ledakan. Gary berhasil keluar dari kota untuk mencari tempat yang aman, tapi Rachel mengalami sesak nafas karena penyakit asmanya kambuh. Ketika obatnya dicari ke sana kemari, Lisa baru ngeh bahwa obatnya ada di dalam tas yang tertinggal di mobil mereka, sehingga dia memutuskan untuk mencari apotek terdekat. Namun tiba-tiba ada panggilan masuk dari temannya bernama Thierry, yang ternyata bekerja sebagai sekjen PBB. Thierry menjelaskan bahwa seluruh dunia sedang kacau akibat virus zombie yang menyebar sangat teramat cepat, dan sekarang bantuannya sangatlah dibutuhkan. Usut punya usut, Gary adalah mantan agen PBB terbaik yang memiliki kemampuan nalar yang luar biasa hebat. Where are you? All gone. We barely made it out. We don't know. How close were you? This is not for old time's sake, my friend. All right. Good luck, Jerry. Sesampainya di sebuah apotik yang menjadi satu dengan pusat perbelanjaan, mereka berpisah satu sama lain. Gary mencari obat asma untuk Rachel di ruangan obat-obatan. Namun tiba-tiba terdengar suara Angel yang berteriak sangat keras. Karena ternyata Lisa ingin diperkaos oleh dua orang preman sagapung yang tak kenal waktu. Padahal kehidupan manusia sedang terancam. Dia langsung menyelamatkannya dengan menembak mati salah satunya menggunakan senapan. Kemudian mereka buru-buru pergi dari sana menuju sebuah apartemen, sembari menghubungi Thierry agar dijemput di rooftop menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba para zombie mulai berdatangan buat memangsa mereka. Tapi anehnya ada seorang gelandangan yang dilewati begitu saja tanpa digigit sedikit pun. Di dalam sebuah apartemen, sudah ada puluhan zombie yang mengejar dengan nafsu untuk memburu. Mereka menaiki satu persatu lantai buat menyelamatkan diri supaya tidak digigit. Namun, ada salah satu lantai yang sudah diblokade dengan tumpukan barang sehingga tidak bisa dilewati. Tapi untungnya, ada penghuni apartemen yang membantu dengan memberikan tempat bersembunyi. Sementara waktu, mereka harus berlindung di sana terlebih dahulu sampai situasinya sedikit lebih tenang. Pregúntale si quieren comer, hijo. Nos tenemos que mover. You have a better
Pada saat situasinya sudah sedikit tenang, Gary bersama keluarganya harus melanjutkan perjalanan ke rooftop untuk dijemput menggunakan helikopter. Mereka perlahan-lahan melangkah demi meminimalisir suara agar tidak merespon pendengaran zombie yang sangat peka. Sementara itu, keluarga yang menolongnya mendapatkan masalah besar karena zombie sudah mengetahui keberadaannya. Tak lama Gary juga menghadapi kasus yang sama karena di hadapannya muncul zombie sangat brutal. Dia menyuruh anak dan istrinya buat ke rooftop duluan untuk memberikan sinyal penjemputan ke helikopter. Disinilah terjadi adegan cukup menegangkan karena Gary harus menghalau para zombie yang mulai berdatangan satu persatu. Ada salah satu zombie yang berhasil mendesaknya hingga hampir tergigit. Namun tiba-tiba seorang anak kecil bernama John membantunya dengan menembak zombie tepat di bagian kepala. Kemudian mereka buru-buru naik ke rooftop karena helikopter menjemput sudah tiba. Satu persatu mulai masuk ke dalam, sedangkan Gary sibuk menahan pintu demi menghambat pergerakan para zombie. Ketika semuanya sudah masuk, kini gilirannya buat menyelamatkan diri. Sampai akhirnya mereka berhasil selamat dari para zombie dengan dievakuasi menggunakan helikopter dan dibawa menuju tempat sangat aman yaitu pangkalan marinir yang berada di tengah laut. Di sana sudah disiapkan semua kebutuhan hidup, dari mulai pangan hingga tempat tidur. Namun apakah itu semua gratis? Ya jelas enggak, karena Gary harus kembali dari masa pensiunannya sebagai agen PBB terbaik. Pasukan marinir sedang melakukan misi tingkat 1 atau misi sangat penting, yaitu mencari asal-muasal virus zombie yang menyebar di seluruh dunia. Berdasarkan temuan sampai detik ini, kata zombie sendiri pertama kali datang dari seorang dokter di negara Korea. Kemungkinan besar virus ini berasal dari sana dan dia diminta oleh kapten kapal untuk join ke dalam misi ini. Mau tak mau, Gary harus melakukannya demi kemanusiaan dan demi keluarganya sendiri. Secretary here says you were his best investigator. You were on the ground during the life. Help Dr. Fossbach find what is a long line of people waiting for him. Simple. Sebelum menjalankan misi, dia pamit terlebih dahulu dengan Lisa dan semua anak-anaknya, termasuk John yang sudah dianggap sebagai anak. John diminta untuk menjaga semua adik-adiknya di saat dirinya sedang pergi menjalankan tugas. Dan akhirnya misi menyelamatkan umat manusia dari wabah zombie dimulai. Dalam misi ini, ada seorang mahasiswa terbaik Harvard yang sangat ahli dalam bidang virus. Doi adalah orang yang penting yang harus dijaga agar mereka bisa menemukan penawar virus zombie. Sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman di lapangan, Gary memberikan beberapa tips cara bertahan hidup di situasi sangat genting. Salah satunya adalah jangan panik jika zombie ada di hadapan mereka. We don't know we're walking. Things were to get crazy. Brutal aspect of the virus, disguising her weaknesses as strengths. Mereka sampai di Korea pada malam hari ketika hujan sedang turun. Pasukan pengamanan adalah pihak pertama yang memastikan bahwa situasinya aman terkendali. Namun nyatanya tidak, karena suara zombie mulai terdengar yang membuat situasi sangat mencekam. Situasi itu membuat mahasiswa Harvard sangat takut sehingga inilah yang terjadi. Mahasiswa yang digadang-gadang akan menemukan penawar virus harus meninggal karena termakan rasa takutnya. Doi terjatuh dan tidak sengaja menembak endasnya sendiri. Namun untungnya Gary berhasil selamat karena mendapatkan bantuan dari pasukan yang berjaga di perbatasan dan langsung dibawa menuju tempat yang aman. Seorang pemimpin batalion langsung menjelaskan perihal pasien pertama atau pasien 0 yang mengalami gejala cukup aneh sebelum berubah menjadi sangat beringas. Saat itu, seorang dokter Korea sedang mengobati seorang warga yang tiba-tiba saja mengalami kejanggalan, yaitu perubahan warna fisik dan bola mata yang cukup mengerikan. Hanya dengan hitungan menit, Doi berubah menjadi sangat agresif hingga menyerang sang dokter sampai tewas. Oh yeah, he's right here. Found this guy foaming at the mouth, got him, tied him up, threw him in a... Anyone he might have come in contact with.
Setelah kejadian itu, ada dokter lain yang menulis tentang masalah virus zombie yang sangat berbahaya. Namun, semua catatannya sudah terbakar setelah kekacauan besar terjadi. Ketika Gary akan pergi menuju ruangan lain, tiba-tiba saja ada seorang tawanan yang membicarakan soal masalah zombie. Doi adalah agen CIA yang membelot dengan menjual senjata ke pihak asing. Berdasarkan informasi dari Doi, negara Israel kemungkinan sudah mengetahui soal wabah ini, karena negara tersebut telah membangun sebuah tembok raksasa beberapa hari sebelum virus zombie menyebar. Ada seseorang bernama Jargon di daerah Yerusalem yang mengetahui banyak hal tentang masalah ini, sehingga Gary langsung bergegas menuju ke sana buat mencari informasi lebih lanjut. Oh my God. The day half measure Zeke's exponential. Like a plague. Why is Israel? Jürgen von Braun. Beberapa pasukan sedang bersiap-siap untuk mengawalnya kembali ke dalam pesawat agar bisa berangkat menuju Yerusalem. Semua orang diperintahkan untuk hati-hati dan jangan sampai menimbulkan suara yang heboh, karena itu bisa menarik perhatian zombie. Tim pengisi bahan bakar pesawat juga diperintahkan buat bergerak cepat jikalau sinyal sudah diberikan. Namun ketika misi sedang dijalankan, tiba-tiba... Fine, let's go, lights out! Now respect, brother. Telepon Gary berbunyi karena Lisa menghubunginya. Tentu semua zombie langsung bergerak menuju ke arah mereka, sehingga pasukan langsung melepaskan tembakan dengan maksud membantai para zombie. Sialnya, Gary terjatuh dari sepeda karena ditubruk oleh salah satu zombie yang mengejarnya. Untungnya ada si pemimpin batalion yang sigap melumpuhkan zombie tersebut. Namun itu membuat Doi lengah karena ada zombie yang menggigitnya di bagian kaki. Dalam hitungan menit, Doi akan segera berubah. Tapi sebelum itu terjadi, si pemimpin batalion memutuskan buat mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat yang sama, tim pengisi bahan bakar sudah berhasil menuntaskan misi, di mana Gary dan sang pilot langsung bergegas lepas landas menuju Yerusalem. You kidding me? I'm a goddamn Zeke. I have instrument, but only on single prop. You have to talk. Sesampainya di daerah sana, Gary mengaku sebagai perwakilan PBB agar bisa mendarat di salah satu bandara. Dia langsung dibawa menuju ke hadapan seorang pria bernama Jargon untuk membicarakan beberapa hal. Salah satunya adalah alasan negara Israel bisa mengetahui soal wabah ini sebelum terjadi. Kemudian Doi menjelaskan bahwa dirinya berhasil menyadap seorang jenderal dari negara India yang membahas soal virus ini. Makanya setelah mengetahui hal itu, Doi menyuruh pemerintahan buat membangun tembok yang tinggi untuk melindungi warga dari para zombie. Zombies. Well, didn't pose a threat. So we decided to make a change. Kemudian Gary dibawa menuju pintu utama tembok yang dipenuhi banyak sekali warga sembari dijaga oleh banyak tentara. Sedangkan di luar tembok, kita diperlihatkan ratusan ribu zombie yang berusaha masuk ke dalam. Kondisi seperti ini menggambarkan seolah-olah bahwa manusia seperti hewan yang berada di dalam kandang. Aktivitas manusia di dalam tembok sangat beragam. Ada yang sembahyang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ada juga yang berusaha mencarikan suasana di tengah situasi yang sedang sangat kacau dengan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Tanpa mereka sadari bahwa kondisi itu memancing para zombie semakin agresif. Sampai akhirnya... terjadi kekacauan sangat besar karena para zombie berhasil menaiki tembok yang notabene sangatlah tinggi. Semua orang langsung berlarian ke sana kemari berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun, sebagian besar dari mereka harus terinfeksi karena zombie yang sangat brutal. Ada sebuah kejanggalan yang kembali terjadi sebab ada seorang tunawisma yang dilewati begitu saja tanpa digigit sedikit pun, di mana momen tersebut kebetulan sekali dilihat oleh Gary.
Gary dan beberapa pasukan pengawal dipaksa masuk ke dalam sebuah bangunan karena disudutkan dari dua arah. Puluhan hingga ratusan peluru ditembakkan untuk menghabisi para zombie yang mendekat. Disinilah kejanggalan kembali terjadi, karena ada seorang pria muda bertubuh kurus yang dilewati begitu saja tanpa digigit sedikit pun. Mereka akhirnya disudutkan oleh para zombie dari segala arah. Para tentara mengeluarkan semua amunisinya untuk mencoba menghambat. Namun itu belum cukup karena jumlah zombie sangatlah banyak. Sialnya ada salah satu prajurit perempuan bernama Melly yang terkena gigitan di bagian tangan. Gak pakai pikir lama, Gary langsung menebasnya menggunakan golok sebelum virusnya menyebar ke seluruh tubuh. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil mencegah Melly berubah menjadi zombie, di mana Gary langsung membopongnya menuju bandara karena mereka akan berangkat menuju India, tempat di mana virus zombie berasal menurut jargon. Namun naasnya, pesawat marinir telah lepas landas karena situasi yang sangat mencekam. Tapi untungnya ada pesawat komersil yang masih belum terbang. Mereka mengadang pesawat itu sembari menunjukkan senjata sebagai bukti bahwa mereka adalah aparat negara. Untungnya pihak maskapai mengizinkan masuk dengan menurunkan tangga darurat supaya bisa naik. Sementara itu, situasi di luar benar-benar kacau karena banyak sekali manusia yang menjadi santapan para zombie. Di dalam pesawat, Gary langsung mengobati tangan Melly agar tidak terjadi infeksi. Disinilah dia berpikir keras tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sebelumnya, yaitu pria zombie yang melewati 3 manusia di waktu yang berbeda. Apakah ini hanya sekedar kebetulan atau ada alasan logis yang mendasarinya? Kita akan segera mengetahuinya nanti. What aspect of the virus? Don't have answers. Dia langsung menghubungi Thierry untuk menjelaskan semua kejanggalan tersebut. Pasti ada alasan khusus kenapa ada manusia yang tidak diserang oleh para zombie. Maka dari itu dia meminta agar dicarikan sebuah tempat penelitian virus terdekat yang dilakukan oleh WHO. Untungnya sang pilot mau bekerja sama karena mengetahui bahwa Gary adalah utusan PBB. Mereka akan pergi ke negara Wales karena di sana adalah tempat terdekat yang dicari. On the last flight out, so my phone was dying. I need that mixed vaccine. Any closer? I still don't know where you are. The people directed us. Sure, it's still operational. Belum sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba saja terjadi kekacauan besar di pesawat karena ada seorang penumpang yang sudah terinfeksi virus zombie. Seketika itu pula, Doi berubah dan menyerang semua orang yang ada di hadapannya. Penumpang yang berada di bagian depan segera menyadarinya, lalu memblokade pintu penghubung menggunakan barang seadanya. Namun sialnya ada tas yang terjatuh sehingga perhatian zombie langsung tertuju pada mereka. Sampai akhirnya... Situasi benar-benar kacau dan tidak ada cara untuk menyelamatkan diri selain melubangi pesawat menggunakan sebuah bom. Gary mengambil keputusan yang tepat karena para zombie langsung terbawa angin. Namun dampak negatifnya, baling-baling mengalami kerusakan hingga pesawat yang mereka tumpangi harus terjatuh dengan cukup keras. Dengan kecelakaan separah itu, untungnya Gary masih hidup, namun mengalami luka yang cukup parah di bagian sisi perutnya karena tertusuk sebuah besi. Dia berusaha melepaskan diri dari bangku pesawat sembari menahan rasa sakit yang begitu dalam. Namun tiba-tiba datang sosok makhluk yang ternyata itu adalah Melly yang masih hidup dalam keadaan sehat tanpa terluka sedikit pun. Doi langsung membantunya dengan membopong menuju tempat tujuan mereka, yaitu fasilitas penelitian WHO yang jaraknya tidak jauh dari sana. Ketika sudah sampai di depan gerbang yang terlihat sepi, Gary langsung pingsan karena kecapean dan menahan rasa sakit sepanjang perjalanan.
Di sisi lain, pihak pangkalan marinir sudah mengetahui perial kecelakaan pesawat melalui radar dan menyimpulkan bahwa semua orang yang di dalamnya sudah meninggal termasuk Gary. Oleh sebab itu, Lisa dan ketiga anaknya harus diungsikan ke tempat lain, karena yang berada di pangkalan marinir hanyalah orang-orang yang berkontribusi dalam misi menyelamatkan umat manusia dari zombie. Kembali ke Gary yang sudah terbangun dari pingsannya dan berada di dalam fasilitas penelitian WHO. Di sana sudah ada 2 orang dokter. Salah satunya adalah pemimpin tempat tersebut bernama Mike. Sudah 3 hari dia pingsan karena mengalami pendarahan yang cukup hebat. Mendengar hal itu, Gary langsung mencari HP-nya. Namun ternyata sudah diambil oleh Mike. Di sini Mike baru tahu bahwa Gary adalah agen yang diutus oleh PBB dalam menyelamatkan umat manusia dari zombie. Pada saat ditelepon, Thierry adalah orang pertama yang menjawab, padahal seharusnya adalah sang istri yaitu Lisa. Dia menyadari bahwa keluarganya telah dievakuasi ke tempat lain karena menduga bahwa dirinya telah meninggal. My God. Well, I can speak with you. Of course. Where's Karen? I'm sorry, Jerry. I did. Pada saat itu juga, dia bersiap-siap untuk menuntaskan misi supaya bisa bertemu kembali dengan keluarganya yang saat ini entah masih hidup atau tidak. Namun Mike berusaha menenangkan karena mengerti dengan rasa kekhawatirannya. Tapi Gary tidak mau mendengarkan karena ego yang masih tinggi. Sampai akhirnya Mike menceritakan tentang keluarganya telah tiada yang membuatnya langsung meminta maaf. I understand how you feel. And you couldn't possibly understand, could you? I lost my son too. Well, we have all lost someone, Mr. Lang. I'm sorry. Ketika sudah tenang, Gary menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu mencari sebuah virus mematikan yang memiliki obat penawar. Semua dokter langsung menduga bahwa virus itu akan dipergunakan untuk membunuh para zombie. Namun nyatanya tidak, karena Gary sudah mengetahui bahwa rencana itu akan gagal. Dia berencana akan menggunakan virus itu untuk melakukan kamuflase. Sebab pada momen ketika para zombie tidak menyerang manusia, dia menduga bahwa orang itu mengalami sakit keras yang menyebarkan patogen ke udara, sehingga para zombie menganggap bukan sebagai mangsa. Namun masalahnya, virus yang dicari berada di dalam sebuah bangsal yang sudah dipenuhi oleh banyak zombie. Rather than a virus, I would think. It's not for them. Walk right around him like a river around a rock. Why? They're all stored in B-Wing. How many are there? There were 80. Gak perlu banyak rencana yang bertele-tele, Gary dan Melly berniat menuju ke bangsal untuk mengambil virus yang dicari. Mike selaku pemimpin tempat itu ingin berkontribusi dalam menyelesaikan misi ini, sedangkan yang lain tidak ikut karena belum memiliki nyali yang cukup. Sampai akhirnya, mereka bertiga berangkat menjemput maut menghadapi puluhan zombie dengan peralatan senjata seadanya. Setiap lorong dan ruangan dilewati dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan suara sedikit pun, karena banyak zombie yang sewaktu-waktu bisa menerkam jika mendengar suara sedikit saja. Bahkan satu persatu dari mereka harus bergantian ketika melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa zombie. Di sini tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dibutuhkan jikalau mau masih hidup. Berhasil melewati sebuah ruangan, tiba-tiba saja dari ujung lorong terdapat zombie yang membuat mereka harus bersembunyi. Sialnya Mike sedikit ceroboh karena membuka pintu terlalu kuat yang menimbulkan suara cukup keras, sehingga para zombie yang berada di dekat sana langsung merespon dan bergerak ke arah mereka. Gary yang sadar langsung menahan pintu menggunakan kampak, lalu mengajak semuanya buat pergi. Kecerobohan yang dilakukan Mike bukan hanya sekali, melainkan 2 kali karena linggis yang doi bawa tidak sengaja terbentur sebuah lemari besi yang menimbulkan suara sangat keras. Apesnya di dekat sana ada zombie yang merespon dan langsung mengejar mereka. Disinilah jiwa kesatria Gary ditunjukkan karena dia memancing semua zombie untuk mengejarnya, supaya Mike dan Melly bisa selamat. Baru menghabisi satu zombie yang mengejarnya, sudah ada zombie lain yang muncul dan berlari ke arahnya. Apesnya linggis yang digunakannya tertancap di kepala zombie yang sebelumnya dibunuh. Lalu inilah yang terjadi.
Di sisi lain, Mike dan Melly berhasil sampai di sebuah lorong menuju bangsal tempat di mana virus disimpan. Namun di sana sudah ada puluhan zombie yang menghalangi pintunya, sehingga mereka harus balik kanan karena semua zombie mengejarnya. Mereka harus kembali ke zona aman yang sudah ditunggu oleh rekan-rekannya. Kini hanya tersisa Gary seorang yang berjuang untuk menyelesaikan misi. Namun berkat Melly dan Mike barusan membuat zombie yang berada di bangsal virus menjadi teralihkan. Kini dia hanya perlu masuk ke dalam untuk mengambil virus yang dibutuhkan. Namun sialnya memecahkan kaca adalah satu-satunya cara supaya bisa masuk. Resikonya adalah para zombie pasti akan berdatangan. Sampai akhirnya 56964. untungnya salah satu rekan memberikannya kode akses supaya bisa masuk ke dalam bangsal, di mana Gary langsung mengambil semua botol virus karena tidak tahu mana virus yang ada penawarnya atau tidak. Ketika akan kembali ke tempat yang aman, tiba-tiba ada satu zombie berpakaian dokter tiba-tiba saja sudah di depan pintu yang membuatnya tidak bisa keluar. Mau nggak mau, dia harus nekat tapi bukan untuk melawan, melainkan melakukan uji coba perihal virus yang bisa dijadikan kamuflase agar para zombie tidak bisa mendeteksinya. Salah satu virus diambil dengan resiko adalah kematian karena dia tidak tahu mana virus yang mematikan atau tidak. Ketika salah satunya disuntikan ke tubuhnya, Gary mengalami lemas di tubuhnya. Namun setelah beberapa menit berlalu, tidak ada efek yang mematikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa dia tidak salah memilih virus. Kini tinggal menguji teori apakah virus bisa membuatnya kamuflase atau tidak. Lalu inilah yang terjadi. Ternyata hipotesisnya selama ini benar bahwa zombie tidak bisa mendeteksi seseorang yang telah terjangkit sebuah penyakit. Dia dengan mudahnya melewati satu zombie yang ada di hadapannya dengan mudah. Bahkan ketika melewati puluhan zombie yang berlari ke arahnya, tidak ada satupun yang mau memangsanya. Sampai akhirnya Gary berhasil selamat dan langsung diberikan penawar supaya virus yang ada di dalam tubuhnya bisa diatasi. Setelah beberapa hari, dia dan Melly kembali ke pangkalan marinir untuk menyebarluaskan soal temuan ini. Pada saat itu juga, semua lini terkhusus pada WHO menyebarluaskan virus yang aman, supaya semua manusia tidak terdeteksi oleh zombie. Mereka tidak lupa juga membuatkan vaksin agar manusia bisa sembuh dan bertahan hidup. Semenjak hari itu, manusia melakukan perlawanan secara terang-terangan hingga tidak ada satupun zombie yang tersisa di dunia. Kemudian film ditutup dengan Gary yang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya yang ternyata masih hidup. Dan film pun selesai. Initial test.